Sebagai orang awam, saya berusaha mencari ilmu dari berbagai jamaah yang ada di sekitar saya. Di antaranya FPI, HTI, Tabligh, Ikhwan Muslimin, Salafi. Cuma saya agak bingung dengan pemahaman Salafi yang menganggap jamaah-jamaah lain yang tidak sepaham Ahlul Bid'ah menyesatkan, jamaah Tabligh sesat. Apa benar yang bercita-cita yang beredar ada campur tangan asing di dalamnya? Islam ini kalau ditembak dari luar tak bisa. Kalau ada orang menghina Nabi Muhammad, perampok sedang mabuk, kalau dihina Nabi Muhammad hilang mabuknya. Walaupun tak sholat, tak ke masjid, kalau dihina Nabi Muhammad hilang. Mana siapa yang ngejek tadi? Islam ini kalau ditembak dari luar tak bisa, maka dia dihancurkan dari dalam. Nih, ini orang barat punya kerja. Dimasukkanlah kelompok yang suka menyalah. Bid'ah haram, bid'ah haram. Ini agen-agen intelijen Amerika Israel. Yang ngomong ini bukan Ustaz Abdul Somad. Yang ngomong ini orang yang paham, yang mengerti, peneliti. Ini cara merusak Islam dari dalam. Khilafiyah, masalah kunut subuh, masalah baca yasin, masalah doa zikir bersama, masalah zir jahat, masalah kirim doa untuk orang mati. Ini bukan masalah baru, ini masalah lama. Sudah selesai sejak zaman Ibnu Taimiyah, pada zaman Imam Nawawi, pada zaman Imam Ibnu Hajar Asqalani. Kenapa dibangkitkan ini sekarang? Supaya umat Islam ini diobok-obok dari dalam, saling salah menyalahkan, berkelahi. Jamaah Tabligh sesat, jamaah ini Khawarij, jangan ikut-ikut kelompok yang menyalah-nyalahkan orang lain. Salah satu ciri aliran sesat, suka menyesat-nyesatkan orang lain, suka menyalah-nyalahkan orang lain. Masih banyak lagi yang perlu diislamkan. Suku Sakai, Talang Mamat, Talang Perigi, suku Akeh, suku Laut, itu di Meranti banyak lagi orang yang perlu diislamkan. Kenapa orang yang sudah di masjid ini dibid'ah-bid'ahkan? Nah, ini perlu perhatian ke depan. Salafi ya, dulu pondok-pondok di Jawa disebut dengan pondok salaf ya. Kalau di Sumatera pondok salaf juga dulu. Iya, pondok salaf. Salaf itu artinya perbedaan dengan khalaf, dengan modern. Yang modern ini ada sekolah, ada ijazah. Nah, pondok-pondok yang mengajarkan kitab kuning, syaratnya ada pelajaran kitab Ihya Ulumuddin, disebut dengan pondok salaf. Ada Imriti, ada Alfiyah bin Malik ya, ada Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, itu pondok salaf. Lalu ada orang namanya salafi. Nah, yang salafi ini yang beda dengan kita itu sebenarnya Wahabi. Mengapa mereka ini pakai nama salafi, gak mau dengan nama Wahabi? Ini memang trik mereka, cara mereka. Mengapa? Pada awalnya dulu orang-orang Wahabi itu bangga dengan nama Wahabi. Dari bangganya pada nama Wahabi, ada seorang ulama Wahabi namanya Syekh Sulaiman bin Sahman An-Najdi. Gurunya Raja Abdul Aziz, pendiri kerajaan Saudi Arabia, menulis kitab berjudul At-Tuhfatus Saniyah wal Hadiyatul Wahabiyah An-Najdiyah, anugerah yang luhur dan hadiah Wahabi dari Najd. Jadi oleh Wahabi ini dianggap anugerah dan hadiah yang luhur. Mereka bangga dengan nama itu. Lalu terjadi perang saudara sesama Wahabi. Setelah terjadi perang saudara, saling bunuh-membunuh, nama Wahabi menjadi jelek. Mengapa? Kerjanya membunuh saudaranya sendiri. Akhirnya apa? Karena Wahabi ini tidak percaya diri dengan nama Wahabi, merasa malu, minder, karena kesannya jelek. Wahabi ganti nama Salafi. Namanya Salafi. Karenanya Wahabi yang di sini namanya Salafi. Kalau dibilang Wahabi, mereka enggak kiai, saya ini bukan Wahabi. Apa? Kita ini Salafi.
gak mau dengan nama Wahabi. Tapi kalau ada orang berbicara Wahabi, mereka tersinggung duluan. Katanya bukan Wahabi, tapi kok orang berbicara Wahabi tersinggung. Ya mereka ini cuma nama aja. Dan ini gak cocok, nama Salafi bagi mereka gak cocok. Mengapa gak cocok? Karena Salafi secara syarak, yang dimaksud Salafi itu, Salafi ini kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, itu bukan pemikiran, tapi marhalah zamaniyah mubarakah, fase perjalanan yang diberkati, yaitu 3 abad pertama di dalam Islam. Itu namanya salaf. Jadi orang yang hidup pada abad pertama, kedua dan ketiga itu kaum salaf. Setelahnya itu kebalikan salaf, yaitu kaum khalaf. Kalau orang Wahabi mengaku dirinya Salafi, loh mereka hidup sekarang, bukan hidup dulu. Kok bisa namanya Salafi? Apa mereka itu percaya kepada reinkarnasi? Berarti kan mengadopsi ajaran Hindu. Ini mereka problem memang nama Salafi. Dan Wahabi ini ya propagandanya mengikuti manhaj salaf. Padahal ulama salaf itu manhajnya tidak satu, metode pemikirannya tidak satu, banyak ulama-ulama, dan mazhab 4 ini dari salaf semua. Nah, Wahabi ini, salafnya Wahabi ini tidak diambil semua, tetapi dilokalisir kepada pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal. Selain pemikiran Imam Ahmad, walaupun lebih dulu daripada Imam Ahmad, oleh Wahabi tidak dianggap sebagai pemikiran salaf. Ini curangnya dia. Ini yang pertama. Yang kedua, Imam Ahmad ini kan punya satu mazhab. Pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal ini gak diambil semua sama Wahabi, tapi masih disempitkan lagi, dilokalisir ya pada pemikiran-pemikiran Imam Ahmad yang diterima oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini hidup pada akhir abad ke-7 dan awal abad ke-8. Nah, dan menurut Wahabi, pemikiran Ibnu Taimiyah yang berbeda dengan Imam Ahmad bin Hanbal, maka pendapat Imam Ahmad bin Hanbal gak diambil. Mengapa? Yang dianggap Salafi adalah pikiran Ibnu Taimiyah, padahal abad ke-8. Lalu dipersempit lagi, tidak semua pikiran Ibnu Taimiyah itu diambil oleh Wahabi. Dipersempit pada pikiran pendiri Wahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Karena itu, kalau ada pendapat Ibnu Taimiyah berbeda dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, pendapat Ibnu Taimiyah gak diambil. Mengapa? Itu bukan salaf. Yang salaf adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Sebagian Salafi yang di Indonesia mempersempit lagi kepada Wahabi modern dari Yordania, Syekh Nasir Al-Albani. Pendapat pendiri Wahabi yang gak sama dengan Albani tidak dianggap Salafi, Albani yang dianggap Salafi. Makanya Wahabi ini semakin lama semakin gak karu-karuan cara ibadahnya. Beda dengan ibadahnya Wahabi yang dulu-dulu. Wahabi yang dulu-dulu itu cara sholatnya, ini cara sholat ya, bedanya dengan kita, mereka gak mau usolli, lalu tidak mau baca kunut dan membaca pelan basmalah. Itu yang dulu. Sekarang bukan cuma itu. Wahabi yang sekarang ini cara berdirinya beda. Kalau Wahabi yang dulu posisi kakinya sama dengan kita, bagian depan kira-kira 1 jengkal, bagian belakang kira-kira, yang depan itu 1 jengkal, bagian belakang 1 genggam. Yang sekarang ini jarak kakinya kira-kira setengah meter dan menginjak kaki jamaah sebelah. Yang dulu kayak begitu. Ini Wahabi modern. Lalu posisi tangan ya, kalau yang dulu tangannya sama dengan kita, di bawah susu, di atas pusar. Yang sekarang di bawah leher. Akhirnya mirip layang-layang. Ini mereka.
Beda teruslah. Jadi berkembang mereka, semakin lama tambah gak karu-karuan. Ini apalagi ini. Dan semakin lama, semakin hari selalu ada pendapat-pendapat baru yang penting beda dengan mayoritas umat Islam. Dan pendapat mereka ini dianggap salaf, padahal dulunya gak ada. Ini salaf yang mana? Artinya cuma namanya salafi. Karena itu oleh para ulama, para asatid, oh kalau begitu salafi itu bukan pengikut kaum salaf, tetapi sebenarnya istilah orang-orang yang salah pikir. Pikirannya salah berarti itu. Jadi kira-kira begitulah salafi itu. Yang salafi itu ya wahabilah setali tiga uang, bagaikan pinang dibelah menjadi dua. Itu salafi dengan wahabi gak ada bedanya. Nah sekarang ini karena nama salafi tidak mengangkat derajat mereka, wahabi ini ada yang bikin nama baru. Apa namanya? Mereka ini mengaku sebagai pengikut ahlul hadis wal athar. Karena mereka ini mengaku pengikut ahlul hadis wal athar, nama-nama mereka diabu-abukan semua. Artinya dibuatkan nama yang ada abunya. Ini mereka abu siapa ya? Ada abunya. Ini ada orang ya, ada orang Wahabi namanya sendiri Doni. Setelah jadi Wahabi diganti menjadi nama Abul Jauza. Ada di Jawa Barat Wahabi namanya Ujang. Setelah menjadi Wahabi diganti nama Abu Qatadah Al-Athari. Kalau dengar namanya ini pasti wajahnya Arab ini. Ternyata Jawa wajahnya. Ya karena mengapa? Sudah ahli hadis. Dan mereka ini mengajarkan generasi mereka untuk berdialog dengan anak-anak kita di perguruan tinggi yang tidak punya basic agama.